Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kepada Allah. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, tema kita pada kesempatan pagi duha yang penuh berkah ini fikih terkait dengan hujan, yang kita juga nanti akan bahas sedikit beberapa hal terkait dengan medis dan kesehatan ya, terkait dengan hujan ini. Dan memang hujan ini pembahasannya tentang fikih ya. Biasanya kalau pembahasan fikih ini butuh konsentrasi yang lebih ya, pemahaman ya, sehingga nanti kita akan menyampaikan poin-poin ringkas saja ya, agar tidak berpanjang lebar. Kemudian kita akan banyak tanya jawab nanti, dan bagi jamaah sekalian kami persilahkan untuk bertanya di luar tema seputar kesehatan maupun seputar kesehatan Islami dan fikih kedokteran. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui terkait dengan hujan dan fikih-fikih terkait. Dan memang Indonesia selalu dihampiri oleh musim hujan setiap tahunnya. Yang pertama, para jamaah sekalian, sebagaimana kita ketahui, hujan adalah rahmat. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kami turunkan dari langit air yang berkah. Jadi, hujan merupakan air yang berkah. Dan kita termasuk yang bersyukur, para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Indonesia termasuk yang punya musim hujan yang baik, karena kalau secara musim Indonesia yang paling beruntung ya. Kenapa? Karena di sebagian tempat ya, apabila musimnya 4 musim misalnya, ketika sudah tiba musim salju itu mereka benar-benar tidak bisa mendapatkan sumber makanan apapun. Jadi mereka harus menabung, harus menyimpan makanan untuk menyambut musim dingin, musim salju. Jadi kita yang dari Indonesia ini kan kayaknya enak banget ya musim salju ya. Main salju, lempar-lemparan ya, mandi bola salju itu enak. Tapi bagi orang-orang dahulu terutama ya, mereka kalau musim salju, musim es, mereka harus siap-siap menabung sekian bulan untuk persediaan makanan, karena nggak ada tumbuhan yang tumbuh ya, gandum tidak tumbuh, demikian juga sungai-sungai kering, danau membeku, danau membeku, dan mereka harus benar-benar nabung. Keluar sulit, jalan tertutup dan sebagainya ya, jadi kita kelihatannya kok enak gitu ya, tapi bagi yang menjalani, kita kan datang liburan tok seneng tapi yang menjalani mereka harus ngumpul. Ini kita termasuk yang bersyukur Indonesia. Kemudian di Indonesia kita juga termasuk yang bersyukur karena beberapa negara tidak turun hujan. Negara Afrika, negara sebagian Arab tidak turun hujan seperti kita, kering. Bahkan kalau kita sedang musim banjir, di Australia infonya sekarang musim kebakaran hutan. Kebakaran hutan. Dan lebih mending, masih lebih mending hujan deras daripada panas yang berkepanjangan. Jadi kita bersyukur. Jadi kalau mau banding-bandingkan begitu ya, hujan yang lebat terus gitu keras seharian masih lebih mending daripada hujan panas berkepanjangan, panas. Apalagi sampai kebakaran, subhanallah. Panas.
Dan kita termasuk yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hujan. Ya, mendapatkan hujan. Kemudian ada beberapa dalil lain juga yang menyebutkan bahwasanya hujan ini berkah, membawa kebaikan yang banyak, menumbuhkan tumbuhan, memberikan mata air. Alhamdulillah kita di Indonesia. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwasanya dari Anas bin Malik rasanya ketika turun hujan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar. Kemudian beliau menyibakkan sebagian bajunya, dia buka, kemudian dibiarkan sebagian anggota badannya mengenai hujan. Jadi begitu turun hujan, beliau keluar sebentar, kemudian dibuka bajunya sebagian, atau sebagian riwayat tangannya, kemudian disentuhkan oleh hujan. Setelah itu beliau kembali. Ditanya oleh para sahabat, mengapa engkau melakukan demikian? Rasulullah SAW bersabda, li'annahu hadithu ahdi bi rabbih. Karena Allah baru saja menciptakan hujan ini dan menurunkannya. Dan para sahabat saat itu memahami Rasulullah SAW menyambut hujan karena berdasarkan ayat hujan adalah berkah. Dan ini termasuk sunnah. Jadi ketika kita sempat kemarin kan musim panas yang lama ya, dari Lombok, Bali, Jawa nggak hujan-hujan, semua sholat istisqa, sholat minta hujan berkepanjangan. Nah ketika hujan turun pertama kali, kita disunahkan untuk melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah SAW dalam rangka bersyukur kepada Allah. Ya, kita keluar, kita kenakan sebagian anggota badan kita, entah tangan, kaki, untuk hujan. Ini sunnah, kita keluar bersyukur kepada Allah. Kan tiba-tiba lama sekali tidak hujan, panas ya. Dulu kita sekian bulan ya nggak hujan-hujan ya, panas luar biasa, keluar subhanallah ya. Makanya lebih enak musim hujan, musim panas keluar ya Allah subhanallah ya. Begitu hujan pertama kali langsung keluar rumah, sentuhkan tangan atau apa, bersyukur kepada Allah. Ini adalah perbuatan Rasulullah SAW, dan Imam Nawawi menyebutkan ini dalam rangka tabarruk. Ya, fayatabarraqa biha fi hadzal hadisi dalilun liqauli ashabina annahu yustahabbu inda awalil matar ay yakshifa ghairu auratihi liyanala lahul matar. Itu katanya Imam Nawawi. Katanya Nawawi, ini ada hadis ini menunjukkan yustahab, disunnahkan pertama kali turun hujan kita menyingkap salah satu anggota badan kita selain aurat katanya, supaya kena hujan. Ini salah satu sunnah. Kira-kira pernah melakukan tidak? Kalau belum, kita sudah belajar, besok kita lakukan. Semoga membawa berkah bagi kehidupan kita. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagian ada yang salah paham membaca hadis ini kemudian menyimpulkan adanya sunnah mandi hujan-hujanan. Ya, bahkan ada pendapat tulisan atau bahkan video ceramah yang mengatakan ada sunnahnya mandi hujan-hujanan. Para jamaah sekalian, pendapat ini tidak tepat. Tidak ada sunnah mandi hujan-hujanan. Yang ada sunnahnya hanya menyingkapkan saja, seperti Rasulullah SAW. Jadi tidak benar ya Rasulullah SAW hujan-hujanan, enggak, cuma disingkap sebentar, balik. Ya, jadi tidak ada sunnah mandi hujan-hujanan. Kemudian kalau secara medis gimana nih mandi hujan? Sehat apa enggak ya? Boleh apa enggak? Sebenarnya mandi hujan boleh saja. Yang jadi masalah adalah ketika orang tersebut dia mandi hujan dalam keadaan tubuh yang kurang fit, kecapean. Karena hujan identik dengan dingin dan sebagainya. Ditambah lagi di zaman sekarang
terjadi polusi udara. Apalagi mandinya dari mana? Mandinya dari guyuran air genteng. Ya, ada pancuran tuh dari genteng ya, mandi terus, subhanallah. Ya. Airnya sekarang karena apalagi terlebih yang berada di kota-kota besar, itu polusinya menumpuk. Ini kurang sehat. Mungkin kalau kita dahulu di kampung ya, senang ya, udaranya pun seger gitu ya. Bisa kita mandi hujan dalam keadaan fit, sehat, mandi ya. Kemudian setelah itu katanya orang tua kita dibalas dengan air biasa karena memang masih mengandung zat-zat polutan. Terlebih di kota besar ya. Jadi pernah ada penelitian ya, dia meneliti di Jakarta dibandingkan dia foto gambar udara di Jakarta di hari kerja sama di waktu Idul Fitri. Jadi hari Lebaran di Jakarta tuh jalan sepi banget. Mertua saya di Jabodetabek. Jadi saya kalau pulang kampung pasti macet karena Jakarta, Jabodetabek cuma 2 kemungkinan. Kalau nggak macet banget. Cuma 2 ini. Setiap kita melihat ke awan itu udaranya gelap. Kemudian ada yang meneliti musim Lebaran karena solusi kemacetan Jakarta cuma satu, Lebaran. Itu solusinya. Idul Fitri solusinya. Kemudian dilihat ya, gambar langit Jakarta di foto dibandingkan jauh cerah luar biasa. Lebih biru, lebih baik. Menunjukkan polusi udara tuh bukan sekedar teori, benar di udara. Asap kendaraan, pabrik dan sebagainya. Nah, ini sih yang membuat sekarang mandi hujan sekarang kurang baik. Dan yang penting jangan sampai ada akidah atau sunnah mandi hujan-hujanan, tidak ada mandi hujan-hujanan. Kemudian selanjutnya yang perlu kita pahami tentang hujan, jangan pernah mencela hujan, apapun itu. Karena Allah berfirman dalam hadits qudsi, qala azza wa jalla, yu'dhini Ibnu Adam menyakiti aku, yasubud dahr, mereka mencela waktu. Wa anad dahru ukallibul laila wan nahar. Akulah waktu, yaitu aku yang mengatur waktu siang dan malam. Dan di riwayat yang lain, la tasubur rih, jangan mencela angin. Dan termasuk di sini adalah mencela hujan. Jadi jangan sedikit pun kita mencela hujan, sedikit pun jangan. Contohnya misalnya mencela hujan, entah sadar atau tidak sadar kita ya. Kita mencela hujan tidak boleh. Contohnya, aduh kok hujan lagi, tidak boleh. Sadar nggak sadar sering muncul nih. Ya, kok hujan terus ya, hujan terus ya. Itu termasuk mencela. Apalagi sampai, aduh hujan nggak tahu diri kita mau gitu ya. Termasuk mencela. Ini sadar nggak sadar kaum muslimin banyak mencela hujan, mengeluh tentang hujan. Ini tidak boleh sama sekali. Mencela seperti ini tidak boleh. Diingetin jangan dicela. Nanti kalau marah, nanti kalau bisa banjir ya, malah nanti ya. Dicela dia membalas dengan banjir. Yang boleh katanya ulama adalah sebagian ada yang bertanya bagaimana kalau lafaz-lafaz yang lain. Sebagian ulama membolehkan kalau dalam bentuk khobar atau berita. Ini boleh. Boleh kalau kita bahasanya mimba bil khobar, sekedar memberitakan.
Ini boleh. Contohnya, aduh sepatu saya rusak karena hujan. Boleh. Mimbabil khobar. Sekedar memberitakan. Ya. Aduh macet nih, terlambat karena hujan. Boleh. Ya. Ini boleh kita dalam rangka memberikan khobar. Memang faktanya begitu kan? Boleh jadi. Yang tidak boleh kita mencela, ya, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Ini tidak boleh. Kemudian fikih hujan selanjutnya yang perlu kita pahami para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa doa ketika hujan. Pertama, ya, ketika hujan turun, kita membaca doa yang semua sudah hafal insyaallah. Allahumma shayyiban nafi'ah. Ya Allah, shayyib itu turunkanlah, limpahkanlah hujan yang bermanfaat. Ketika pertama kali turun. Di riwayat yang lain, Allahumma shayyiban hani'an. Sekali-sekali pakai yang beda dong gitu ya. Allahumma shayyiban hani'an. Sekali-sekali. Ini supaya membedakan ngaji apa enggak gitu kan. Ya Allah, turunkanlah hujan yang hani'an, sama juga bermanfaat. Nyaman, hani'am faqulu minha hani'am mari'a. Sama juga sekali-sekali. Kemudian juga kalau hujan pasti angin kencang. Kita juga kalau bisa baca doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan angin ini dan kebaikan yang dibawa oleh angin ini. Khaira ma ursilat bihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha ma ursilat wa syarri ma ursilat bih. Dan aku berlindung dari angin ini yang buruk dan keburukan yang dibawa. Ya, kalau sudah mulai kencang, sudah mulai kadang-kadang pohon sampai tumbang. Ya, bahkan waktu saya ke Lombok dengar berita ada 2 orang meninggal karena ketimpa pohon. Waktu saya pulang ke Lombok. Yang pertama teman saya dokter spesialis penyakit dalam, dokter senior, meninggal. Lagi bawa mobil jatuh. Pohon menimpa mobil, meninggal di tempat. Satunya lagi adalah kepala polisi di Lombok. Sama, sedang bawa mobil jatuh, timpa. Angin kencang. Kemudian doa selanjutnya ketika hujan berhenti. Ini ada doanya. Doanya mungkin belum banyak yang tahu. Doanya saya sebutkan pelan-pelan. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Mutirna, kami diberikan hujan, bifadlillah, dengan keutamaan dari Allah dan rahmatnya. Ringkas ternyata ya. Jadi setelah berhenti hujan, doanya seperti ini. Mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, ini doa setelah hujan. Doa setelah hujan. Kenapa doa ini? Doa ini ada sebabnya. Karena orang-orang dahulu, orang-orang Quraisy saat itu, ketika hujan sudah datang kemudian berhenti, mereka juga punya doa. Mutirna bikaukab kadza wa kadza. Doanya mereka. Kami diberikan hujan karena rasi bintang ini, rasi bintang ini. Itu diganti kesyirikan jelas. Syirik.
diganti oleh Rasulullah SAW, mutirna bifadlillahi wa rahmatih. Ya, kita cobalah praktekkan sunnah. Karena para jamaah sekalian, jangan pernah kita meremehkan sunnah, karena sunnah itu membawa keberkahan hidup. Hidup kita akan mudah, nyaman, dimudahkan beramal, dimudahkan menghadapi musibah-musibah dan ujian-ujian dunia. Itu namanya keberkahan hidup. Jadi jangan remehkan sunnah tersebut. Ya, jangan pernah remehkan, kita usahakan. Kemudian doa selanjutnya yang cukup penting, doa untuk mengalihkan hujan, agar tidak menjadi banjir dan bencana. Karena pernah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada orang Badui datang, ya Rasulullah, ini kering semuanya, ternak-ternak mati. Berdoa kepada Allah supaya agisnal ghais, turunkan kepada kita hujan. Kemudian beliau ketika itu masih di mimbar berdoa, turun langsung hujan lebat. Kemudian setelah itu kembali dia nih kepada Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, udah banjir semuanya nih, kebawa makan dan sebagainya. Akhirnya Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wa la alaina, Allahumma alal akami wa turabi wa butunil audiyah wa manabitis syajar. Doanya Rasulullah SAW, ya Allah, hawalaina, turunkan hujan jauh di sekitar kami. Wala alaina, janganlah turunkan hujan yang menjadi musibah bagi kami. Ya Allah, turunkanlah alal akam, di bukit, di daerah tinggi, wat turab, bukit-bukit, audiyah, lembah-lembah, dan tempat-tempat tumbuhnya pohon-pohon. Jadi jangan di kota, daerah, tuh jauh-jauh doanya. Di bukit, lembah-lembah, hutan gitu. Turunkan di situ ya Allah. Ini doanya. Dan ternyata alhamdulillah doa hujan ini pendek-pendek. Sebagian ulama mengatakan kalau doa ini panjang, kita bisa membaca doa pendeknya aja. Jadi kalau hujan lebat nggak berhenti-berhenti seharian semalam, ya, angin kencang itu, kita baca doa ini. Kalau tidak hafal yang panjang, hafal yang pendek aja. Yang pendek adalah doa pembuka tadi, Allahumma hawalaina wala alaina. Kalau kita belajar bahasa Arab, dengar langsung hafal nih. Saya ulangi, Allahumma hawalaina, ya Allah, turunkan sekitar kami jauh. Wala alaina, jangan pada kami yang jadi musibah. Insya Allah hafal jemaah ya. Kita doakan. Kenapa para jamaah sekalian? Karena subhanallah, banjir ini menunjukkan bukti adanya Roh pencipta dan manusia nggak mampu. Manusia nggak punya kekuasaan. Banjir dan bencana ini bukti bahwasanya kita ini punya Roh, bukti nyata, nggak terbantahkan. Ada Roh, ada yang mengatur, ada yang mengkuasai. Manusia nggak punya kuasa. Memang ada teorinya, banjir ini ada sebabnya. Entah teorinya pertama banjir karena sampah-sampah, pada buang sampah. Jadi masyarakat buang sampahnya di mana? Di kali. Ketika banjir, pemerintah ngapain aja sih? Gitu. Teori pertama. Teori kedua katanya gedung-gedung sudah menghabisi tanah. Tanah sudah tidak punya serapan. Sudah habis katanya. Tapi ternyata para jamaah sekalian, ini baru sekedar teori. Karena namanya banjir sudah ada sejak dulu. Sebelum ada teori-teori ini, sudah ada banjir sejak dulu. Itu Jakarta.
yang katanya langganan banjir. Banjirnya sejak dahulu kala. Sejak baru merdeka sudah banjir Jakarta. Bahkan katanya sejak zaman kerajaan Tarumanegara sudah langganan banjir. Ya, itu ada disebar foto-foto Jakarta banjir tahun 70-an tuh. Masih belum ada bangunan-bangunan tinggi. Masih sepi. Masih tidak seperti sekarang. Teori-teori belum ada tuh. Belum banyak, tapi tetap banjir. Jadi bukan semata-mata karena perbuatan manusia, sebabnya ini. Enggak. Itu ada Allah di situ. Bukti nyata ada Rob. Dan kita manusia enggak punya kuasa, hanya bisa berdoa. Enggak bisa. Biar mau bagaimanapun kita tetap, kalau sudah Allah berkehendak, kita hanya berusaha saja kemudian berdoa. Bukti adanya Allah. Sejak zaman dulu sudah banjir. Coba searching aja deh foto-foto. Zaman bahula dulu banjir banyak. Bahkan kalau kita mau lebih yakin lagi, banjir ini sudah ada sejak zaman Nabi Nuh. Itu sudah ada belum teori teori resapan tanah, teori apa lagi, teori sampah, teori gorong-gorong kah, ada belum? Sudah banjir. Kuasa Allah. Bahkan sebagian ulama menjelaskan banjir di zaman Nabi Nuh, banjir yang menenggelamkan seluruh dunia. Jadi sebagian ulama menjelaskan banjirnya Nabi Nuh bukan banjir lokal, seluruh dunia. Bukan banjir lokal, seluruh dunia. Dan tidak bisa dibayangkan saat itu banjirnya sampai mencapai gunung. Pernah enggak kita dapat zaman sekarang seperti gitu, banjir mencapai gunung? Enggak ada. Bukti kekuasaan Allah. Sampai gunung, karena dalam Al-Quran ketika Nabi Nuh sudah di atas kapal bersama 3 anaknya, ada satu anaknya yang enggak ikut. Ya tidak? Sama istrinya, 1 anaknya namanya Kan'an, sedangkan yang 3 namanya Ham, Sam, Yafid. Kan'an, wahai anakku, yuk naik ke kapal, katanya. Tapi Kan'an nggak mau, tetap dia naik gunung. Sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma', katanya Kan'an dalam Al-Quran dikisahkan. Enggak bapakku, saya akan berlindung ke gunung, saya lari ke gunung ini akan menjagaku dari banjir, katanya. Ternyata gunung pun tenggelam. Bukti kekuasaan. Jadi banjir para jamaah sekalian bukan hanya sekedar teori. Dari dulu banjir Nabi Nuh, gunung tenggelam. Sampai Kan'an dan orang-orang yang berlindung ke gunung gak bisa, tenggelam. Banjir dunia. Kenapa banjir dunia? Disebut seluruh dunia banjir, sehingga semua mati saat itu. Seluruh dunia mati. Yang selamat hanya orang Nabi Nuh dan orang-orang yang berada di kapal. Karena saat itu banyak yang kafir. Karena doa dari Nabi Nuh. Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirin dayyara innaka in tadharhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafar. Ya Allah, la tazar 'alal ard, jangan engkau biarkan di atas muka bumi orang kafir dayyara, bergentayangan, berkeliaran. Jangan sisakan. Doa Nabi Nuh. Innaka in tudhirhum, apabila engkau biarkan, ya Allah, maka mereka akan berbuat kerusakan dan tidak akan melahirkan kecuali anak-anak yang sesat juga. Innaka intazarhum yudillu ibadak. Kalau engkau biarkan ini
Jadi doa Nabi Nuh, jangan engkau sisakan ya Allah sedikit pun orang kafir di muka bumi. Ini dalil katanya ulama, banjirnya bukan lokal, seluruh dunia. Innaka intazarhum, kalau engkau biarkan ya Allah, yudilu ibadak, dia semakin sesatkan manusia. Wala yalidu, dan tidaklah melahirkan generasinya, pasti orang yang kafir dan fujar, merusak. Kenapa Nabi Nuh berdoa demikian? Karena Nabi Nuh berdakwah 100 tahun. Dan manusia ini hebatnya, datang bersilih ganti generasinya. Datang generasi. Jadi Nabi Nuh berdakwah menjumpai berapa generasi. Lahir. Dan hebatnya setiap dia lahir generasinya, bapaknya pasti mengingatkan, hati-hati dengan Nuh. Sesat, sihir apa nih? Karena Nabi Nuh berdakwah sabar. Dia menanti siapa tahu generasi selanjutnya bagus. Lahir generasi selanjutnya lagi, diingetin lagi sama bapaknya, hati-hati sama Nuh, orang gila, sihir, majnun dan sebagainya. Nabi Nuh sabar lagi. Mudah-mudahan generasi selanjutnya bisa lah. Lahir generasi selanjutnya sama, diingatkan lagi. Hati-hati dengan Nuh, sehingga dia bilang wala yalidu illa kafirun fajjar. Tidak melahirkan kecuali sama. Nah, jangan biarkan sedikit pun di muka bumi, katanya Nabi Nuh. Doanya beliau, dakwah 1000 tahun. Sehingga satu bumi banjir, tenggelam. Yang selamat hanya di kapal. Dan qadarullah, di kapal ada berapa pengikut Nabi Nuh dan beliau membawa beberapa hewan-hewan berpasangan. Ya. Dan tatkala sudah habis, mati semua di muka bumi sesuai dengan doa Nabi Nuh. Ya, kemudian Allah memerintahkan, ya bumi telanlah airmu, langit hentikan hujan, mendarat. Dan qadarullah saat itu, dari semua orang yang selamat tersebut, yang bisa punya anak dan punya keturunan hanya anaknya Nabi Nuh. Selebihnya Allah takdirkan mandul. Dalam tafsir yang lain, selebihnya kena wabah meninggal. Sehingga Nabi Nuh ini yang punya anak siapa? Yang punya keturunan hanya keturunan Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh ini disebut dengan istilah fikih Abul Bashar Ats-Tsani. Nabi Nuh disebut dengan bapaknya manusia yang kedua. Nabi Nuh. Sehingga kita ini semua yang di muka bumi ini pasti keturunannya Nuh dan pasti keturunannya Adam. Paham? Nabi Nuh disebut Abul Bashar Tsani, bapaknya manusia yang kedua. Karena yang lain-lain pengikutnya qadarullah mandul, nggak melahirkan lagi, meninggal semua. Atau di riwayatnya ada beberapa tafsir, mereka kena wabah meninggal semua. Sisalah 3 anaknya, Sam, Ham, Yafid. Ya, Sam ini cikal bakal keturunan orang Arab, Ham cikal bakal keturunan orang Eropa, Yafid cikal bakal orang Negro. 3 ini. Indonesia yang mana, Pak? Indonesia yang mana? Enggak jelas. Ini dalam sejarah tarik. Banjir satu dunia. Jadi disinilah dengan hujan ini menunjukkan kekuasaan Allah. Enggak bisa ngapa-ngapain lagi. Pasrah manusia. Hujan besar, angin besar, keras, nggak ada yang lain. Siapa kita? Apa bisa manusia? Kecuali minta kepada Allah, berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Berdoa menghilangkan sombong, tawadu, rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada cara lain lagi kecuali Allah. Ya. Kemudian juga ini penting juga ketika hujan, ya, ketika hujan bisa jadi ada petir, ya, jeduar. Ada petir. Nah, ketika ada suara petir ini, ya, kita melihat atau mendengar ada doanya juga. Hendaknya kita berusaha menghafal subhanallazi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Ya, nanti ini agak panjang, coba nanti lihat di buku zikir, ya. Subhanalladzi yusabbihu ar-ra'du bihamdihi, maha suci Allah yang ra'du, kilat, petir
bertasbih kepada Allah, wal malaikatu, dan malaikat juga bertasbih, min khifatihi, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini mendengar suara petir atau ra'du, guntur, duar, kita baca doanya. Ya, kita baca doanya. Kemudian kalau ada petir, kita pertama kalau ada petir berhenti langsung. Jangan lari malah. Kemudian kalau ada petir justru jangan berlindung di bawah pohon. Apalagi di bawah tiang listrik. Justru kalau ada petir yang banyak kita ke tanah lapang. Justru kalau sedang ada petir kita kalau bisa segera masuk ruangan. Segera masuk ruangan. Masuk ruangan, ke gedung, kemana, yang penting jangan berlindung di bawah pohon. Yang lagi berenang keluar, segera masuk ruangan. Ya. Kalau memang terpaksa di tanah lapang ya, dalam keadaan duduk. Ya. Dan alhamdulillah ya, kita juga alhamdulillah, meskipun di Indonesia ini curah hujan cukup tinggi, tapi petirnya nggak terlalu besar. Alhamdulillah ya. Sehingga di Indonesia ini jumlah orang meninggal karena petir sedikit sekali. Sedikit. Di Indonesia alhamdulillah ya. Tapi di luar negeri ya orang yang meninggal karena petir lebih banyak daripada Indonesia. Banyak. Di Indonesia alhamdulillah, mungkin jarang banget kita dengar berita ya. Di luar negeri sering. Ya alhamdulillah ya. Dan langsung meninggal di tempat. Kena petir, cepat langsung meninggal. Ya, bukan karena listriknya, tetapi listriknya tersebut mengacaukan jantungnya. Langsung meninggal. Selain sengatannya juga, tapi jantungnya juga langsung berhenti. Meninggal. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah, masih tentang fikih hujan. Ternyata hujan adalah waktu mustajabnya doa. Utlubu istijabat doa, istijabatid doa inda thalas, kata Rasulullah SAW, mintalah, berdoalah istijabahnya doa ketika 3 keadaan. Pertama, inda iltiqail juyus, ketika berperang. Itu berperang juga waktu mustajab berdoa. Kemudian wa iqamis shalah, di antara menjelang salat, azan dan iqamat. Kemudian yang ketiga, nuzuliz ghaidz, ketika turunnya hujan. Jadi ketika hujan kita waktu mustajab, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mengangkat tangan berdoa. Salah satunya minta doa rahmat, keberkahan dan kemudahan hidup. Ya, jadi ketika hujan itu berdoa, bukan yang lain-lain ya, keingat kenangan lalu gitu ya. Hujan ya, pas hujan ada yang keingat punya kenangan-kenangan ketika hujan ya, diingat entah ingat mantan lah, ingat apalah ya. Yang paling penting yang wajib diingat ya ingat jemuran gitu. Nah, itu wajib diingat ya. Jadi waktu mustajab para jamaah sekalian. Kemudian ada juga yang kemudian yang perlu kita pahami juga fikih tentang hujan. Nah, ini juga ada pendapat yang mengatakan berobat dengan air hujan. Nah, ini. Sunnah berobat dengan air hujan katanya. Ini sunnah lagi. Pendapat terkuat tidak ada sunnah berobat dengan hujan, nggak ada. Tapi pendapat ini ada yang menyampaikan. Coba aja searching tuh. Berobat hujan, keluar tuh videonya, ustadznya ceramah dan sebagainya, berobat dengan hujan. Pendapat terkuat nggak ada, dalilnya nggak ada. Mereka berdalil dengan tadi yang hadisu ahdin tadi, yang baru turun kemudian disingkapkan. Ini tidak ada istidlal, berdalil seperti ini nggak ada. Sehingga tidak ada sunnah berobat dengan air hujan, tidak ada ajaran dalam Islam berobat dengan air hujan, nggak ada. Entah itu mandi, entah itu diminum, entah itu apa, tidak ada sunnah berobat dengan air hujan. Meskipun ada pendapat ini dan ada yang menyampaikan dengan dalil yang kurang tepat, nggak ada. Ya.
Tidak ada. Mereka dalil mereka berobat dengan hujan karena berkah. Jadi digunakan untuk berobat. Ini tidak benar ya. Dalil yang tidak tepat. Karena berbeda berkah dengan berobat. Berbeda. Apalagi sudah kita jelaskan, hujan zaman sekarang sudah banyak airnya udah kena polusi dan sebagainya. Ya. Jadi tidak benar. Dan tapi di ulama yang salah satu fikih yang perlu kita pahami juga, ternyata beberapa ulama berpendapat disunahkan berwudu dengan air hujan. Sebagian ulama berpendapat disunahkan berwudu dengan air hujan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzilu alaikum minas samai ma'an liyutahhirukum bih. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan kepada kalian ma'an air dari hujan, minas sama'i ma'an liyutahhirukum bih, supaya untuk kalian bersuci. Dari sini Ibnu Qudamah mengatakan yustahabu ayyatawaddoa minal matori idza sala sail. Nah, tapi ini ada qoyidnya. Katanya beliau disunahkan berwudu dengan air hujan apabila dia mengalir. Ya, zaman dulu mengalir ya, mengalir dari rumahnya, dari mana, atau dari apa, karena hujan ada bukit dia mengalir. Nah, ini sunahnya begitu. Ya, disunahkan ketika salal sail. Adapun kalau hujan ditampung sama ember pakai wudu, wallahu alam. Bukan ini maksud Ibnu Qudamah. Ya, iza sala sail, kalau dia mengalir. Mungkin zaman dulu dari atap rumahnya atau dari bukit-bukit turun. Zaman dulu bisa. Ya. Kemudian para jamaah sekalian, beberapa fikih hujan juga yang perlu kita ketahui. Ini yang fikih yang banyak belum tahu, mungkin kita belum tahu banyak, adalah ketika hujan itu kalau ketika hujan lebat, ini hujan lebat ya. Ketika azan ada tambahan lafaznya. Yang ini mungkin banyak belum tahu sunnah ini. Sunnah belum tahu. Kalau kita praktekkan, orang-orang mungkin kaget. Jadi ketika hujan lebat itu kalau orang lagi azan ada lafaz tambahannya. Lafaz tambahannya adalah ada beberapa riwayat. Pertama, shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian. Di riwayat yang lain, ala shollu fi rihalikum. Salatlah sama di rumah kalian juga. Di riwayat yang lain, ala shollu fi rihal. Salatlah di rumah kalian. Yang paling mudah diingat, shollu fi buyutikum. Salatlah di rumah kalian. Jadi ini lafaz azan ketika hujan lebat, yang sunnah belum banyak yang tahu. Kemudian ada beberapa pendapat ini disebutkan di mana. Pendapat pertama, shollu fi buyutikum ini menggantikan hayya 'alas shalah. Jadi ketika hujan nggak ada hayya 'alas shalahnya, diganti shollu fi buyutikum gitu. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua, shollu fi buyutikum diucapkan ketika selesai azan, di akhir azan. Jadi setelah selesai azan, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru kita tambahkan shollu fi buyutikum 2 kali, sebagaimana pengulangan lafaz azan 2 kali, shollu fi buyutikum. Dan beberapa pendapat terkuat, ya. Pendapat terkuat adalah yang dipilih oleh Imam Nawawi. Kita kan Indonesia ini katanya mazhab Syafi'i ya. Katanya gitu ya. Dan Imam Nawawi ini mazhab Syafi'i. Ya, ulama Syafi'iyah. Nah, Imam Syafi'i lebih memilih pendapat yang kedua, yaitu ditaruh setelah akhir azan. Supaya tidak mengurangi lafaz azan yang sempurna. Ya, supaya nggak kaget juga atau supaya nggak salah juga gitu ya, karena kebiasaan hayya 'alas shalah ya. Jadi ini sunnah yang banyak belum tahu.
Bahkan muazin juga belum tahu nih. Padahal musim hujan terus, lebat. Jadi kita tambahkan di akhir pendapat yang kuat. Shollu fi buyutikum, kita sama 2 kali. Ya. 2 kali. Ini sunnah ini. Banyak dilupakan sekarang karena memang nggak ngaji. Ya inilah fungsinya kita ngaji, belajar. Hanya saja para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bijak dalam menerapkan sunnah. Perlu bijak. Karena kita punya kaidah darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Kita punya kaidah mencegah keburukan didahulukan daripada mendatangkan maslahat. Sehingga apabila kita ingin melaksanakan sunnah, dapat maslahat apa enggak? Dapat. Tetapi masyarakat sekitar belum tahu sunnah ini, bahkan dikira nanti amalan aneh-aneh, nanti mereka protes, ya, ditambah lagi cap Wahabi dan sebagainya gitu ya. Maka lebih bijak tidak kita terapkan kalau masyarakat belum siap dengan lafaz tambahan sunnah ketika hujan, shollu fi buyutikum. Ini lebih bijak kita jangan terapkan sebelum kita edukasi masyarakat. Nah inilah hebatnya Islam ya, para ulama bijak dalam menerapkan sunnah. Sebagaimana sunnah solat dengan sendal. Solat sunnah dengan sendal. Itu sunnah pakai sendal, solat. Kalau kita praktekkan sekarang bisa bawa sendal khusus yang untuk sholat, bawa aja tuh, pakai bersih kan. Tapi nanti kan dilihat sama orang-orang, ya Allah nih, pantesan Wahabi kayak begini, misalnya gitu ya. Ada-ada aja nih, masya Allah. Dasar Wahabi, misalnya gitu ya. Nah kita jangan terapkan. Paham jamaah sini ya? Jadi jangan habis kajian ini pulang-pulang langsung sampein ya. Atau jangan-jangan langsung ambil alih azan langsung shollu fi buyutikum. Ya dikira aliran apa lagi ini ya. Nah ini pentingnya kita lah. Sunnah. Ya alhamdulillah beberapa masjid di tempat saya itu sudah kalau hujan lebat pakai, alhamdulillah. Mudah-mudahan membawa keberkahan gitu kan. Ya. Ya ingat ya, shollu fi buyutikum. Ya, itu yang gampang daripada ala shollu fi rihalikum, ya, shollu fi buyutikum. Buyut jamak dari bait, rumah. Kum ya antum, Anda. Ya. Ini cukup penting ya, sunnah insyaallah. Kemudian lanjut lagi yang perlu diketahui tentang hujan adalah ketika hujan kita boleh menjamak sholat. Ini juga mungkin ya ini sebagian orang sudah paham ya, sudah tahu sebagian. Tapi lebih banyak yang tidak tahu. Jadi ketika hujan lebat kita bahkan disunahkan. Ini sunnah menjamak sholat. Karena lebih memudahkan kaum muslimin. Justru kalau ada rukhsah, sunnahnya kita ambil. Walaupun kita mampu. Ini kaedahnya. Karena dalam beberapa hadis disebutkan Rasulullah SAW, innallaha ahabba ayyu'ta rukhasuhu ayat antu tarukhasuhu kama yakrahu ya'tiya ayyu'ta maksiyatuhu. Kama qala Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah suka apabila rukhsahnya diambil. Sebagaimana Allah membenci apabila maksiat kepadanya dilaksanakan. Jadi kalau ada rukhsah, sunnahnya malah diambil. Lebih baik ini, lebih Allah cintai. Walaupun sanggup. Jadi jangan lagi safar bareng-bareng ya. Enggak saya lebih afdol enggak jamak. Lebih mantap, lebih banyak rakaatnya daripada ini. Lebih baik jamak qashar, ini lebih sunnah, lebih berpahala. Sama juga ketika hujan, itu sunnahnya itu dijamak. Baik itu maghrib sama isya maupun zuhur sama asar.
hujan. Dalilnya apa? Dalilnya dari beberapa dalil dari Ibnu Abbas. Beliau mengatakan jama'a Rasulullah SAW baina zuhri wal asr wal maghrib wal isya bil madinati fi ghairi khaufin wala matorin. Ini katanya Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah menjamak sholatnya, mau nggak mau di masjid ya, karena beliau imam, antara zuhur sama asar, maghrib sama isya, tanpa ada rasa takut. Yang kedua, tanpa hujan. Dari hadis ini berarti dalilnya boleh menjamak karena takut perang dan sebagainya, bencana boleh dijamak. Lagi bencana gempa, habis gempa besar terus susulan, jamak boleh. Yang kedua, hujan boleh menjamak. Nah, saat ini Rasulullah SAW pernah menjamak tanpa hujan, tanpa rasa takut. Dari sini dalil bahwasanya jamak tersebut boleh kita lakukan ketika ada hajat penting. Sehingga fikihnya jamak ini adalah haknya orang yang punya hajat penting, dan qasar itu haknya orang yang safar saja. Paham kan? Kalau qasar itu haknya orang safar saja. Tidak ada keadaan lain yang membolehkan qasar kecuali safar. Sedangkan jamak ini adalah haknya orang yang punya hajat penting. Contoh, ibu yang merawat anaknya, nggak bisa ditinggal sama sekali, boleh dijamak. Orang yang merawat orang sakit nggak bisa ditinggal sama sekali, kalau ditinggal sedikit bisa mati, boleh jamak. Selanjutnya praktek beberapa ulama kita, kalau dia mengadakan daurah, sholatnya dijamak takhir, nah, nanti sholat asar baru, daurah lanjut terus. Ini praktek berapa ulama, karena ada hajat penting. Jadi daurahnya lanjut terus, zuhur lanjut, nanti jamak takhir asar, lanjut ngaji terus. Kemudian dokter yang mau operasi boleh jamak karena ada hajat. Ya, mau operasi, apalagi operasi saraf itu loh. Itu bisa 10 jam, belasan jam operasi saraf karena buka otak. Otak dibuka, digundulin langsung kepalanya digergaji, buka. Nah, ini operasinya berjam-jam ini. Bisa 10 jam, 12 jam, sampai 24 jam. Karena yang dibuka kepala, Pak. Ya. Kepala dibuka terus. Iya, kepala dibuka, Pak, dibor semuanya, baru buka. Kemudian pelan-pelan ya dicari mana sumbatannya, pelan-pelan bongkar. Karena kalau gini sedikit, waduh, langsung bahaya tuh. Pelan-pelan ya buka. Bisa 11 jam. Ini kalau seperti ini boleh jamak. Sebelum sholat jamak dulu, jamak takdim, baru operasi. Boleh. Ya. Ini fikihnya seperti ini. Ya. Jadi kalau hujan boleh dijamak, kemudahan. Kemudian, ini juga jangan kita asal jamak saja ya, ada aturannya. Yang pertama, ini hujan yang bagaimana sih yang membolehkan supaya jamak? Jangan-jangan baru rintik-rintik jamak yuk, rintik-rintik. Ya, sebagian ulama menyebutkan kaedahnya yang membolehkan kita jamak ya, ketika masuk sholat waktu zuhur hujan, yang membolehkan kita jamak adalah keadaan hujan yang menyebabkan kita basah kuyup. Jadi kalau hujan kita keluar langsung basah kuyup semuanya, ini adalah patokannya. Keadaan hujan yang membolehkan kita apa? Jamak, yaitu ketika kita keluar kita basah kuyup. Basah kuyup. Jadi kalau sekedar rintis-rintis ya, itu enggak. Kita keluar basah kuyup. Ya, insya Allah paham lah kita hujan yang lebat gitu, udah sudah itu berarti. Itu yang membolehkan kita jamak. Bahkan sebagian ulama mengatakan setelah hujan pun
Bisa kita jamak apabila keadaan tanahnya becek dan banjir. Boleh. Ya. Keadaan becek dan banjir itu boleh. Sebagaimana dalam kitab Zadul Mustaqni, au adza bimatorin au hal. Karena gangguan hujan atau tanah yang berlumpur sehingga menyulitkan datang sholat berjamaah. Ya. Ya, jalan yang kotor, jalan yang banjir, berlumpur, susah jalan jamaah, sampai masjid malah kakinya apa? Kotor, itu uzur boleh jamaah. Dan juga ini yang lebih penting lagi para jamaah, kita boleh menjamaah itu adalah bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Ini penting ya. Boleh menjamaah itu bagi orang yang sholat berjamaah di masjid. Jadi jangan lagi hujan, nggak berangkat ke masjid, sholat di rumah, di jamaah nggak boleh. Di rumah ya nggak boleh jamaah sendiri. Kenapa? Karena jamaah ini adalah rukhsah bagi orang yang mau sholat ke masjid, sehingga untuk selanjutnya dia nggak bisa datang lagi, atau bahkan nggak bisa pulang ke rumah, ketahan di masjid, sehingga pulang-pulang dia sudah agak lega sedikit. Ya, pulang-pulang bisa selesaikan urusan macam-macam, urusan ini kan ketahan di masjid kan, hujan lebat ya. Sedangkan di rumah, di rumah ada tugas, ada PR, ada apa nih, itu kan. Nah, karena sudah dijamak, pulang-pulang lolos langsung ngerja, enak. Rukhsah kan ini. Tapi kalau di rumah sendiri, itu ya, hujan lebat jamaah nggak boleh. Walaupun jamaah sama istri di rumah nggak boleh. Ya, yang boleh jamaah adalah di masjid. Kemudian fikih selanjutnya, yang berhak melakukan jamak adalah haknya imam. Yang berhak melakukan jamak adalah haknya imam. Jadi kalau hujan lebat di masjid, imamnya nggak jamak, jangan jamak. Jangan nekat buat jamaah sendiri, jamak terus, nggak boleh. Jamak itu haknya siapa? Imam. Jadi walaupun hujan lebat, imamnya nggak jamak, nggak boleh kita nekat sendiri. Yuk, ya imamnya nggak mau nih, kita yang jamak sendiri, nggak boleh. Itu haknya imam. Dan yang kedua nggak boleh paksa-paksa imam juga, Pak. Jamak apa enak dia nggak mau, nggak boleh maksa-maksa ya, nggak boleh. Ya ini haknya imam. Kalau imamnya paham sunnah, alhamdulillah. Imamnya ngajak sholat jamak, alhamdulillah. Walaupun hujannya sebentar, intinya saat itu hujan lebat. Kemudian sholat, kemudian dijamak, bahkan sudah sholat jamak nih, sholat asar. Setelah salam, berhenti hujannya, sah sholatnya. Yang penting saat itu hujannya lebat. Ini pentingnya punya imam paham sunnah ya. Dia hujan lebat, kita jamak para jamaah sekalian. Ya jamak, 4 rakaat sholat asar. Supaya pulang kita mudah. Ya, tinggal lanjut terus pekerjaan yang tertunda karena hujan. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjamak. Ya. Menjamak hujan, menjamak apa nih ya? Dan ini sayangnya sepertinya belum semua masjid menerapkan. Belum semuanya ya sepertinya, atau belum tahu, atau mungkin kaget mungkin nanti ya. Diterapkan ini kaget nanti, belum tahu sunnah. Ya. Dan bagi imam, walaupun dia sudah jamak, dia wajib sholat asar lagi, sholat sunnah mengimamin manusia, paham ya? Jadi bagi imam, ya, imam masjid, walaupun dia sudah jamak sholat asar, jamak takdim, nanti asar dia tetap mengimamin manusia lagi. Dia sholat sunnah, dia statusnya sholat sunnah, ini sholat wajib. Jadi imamnya tetap ngimamin. Itu konsekuensi jadi imam. Jadi bukannya setelah dijamak kemudian asarnya nggak ada sholat jamaah, enggak. Tetap imam menyolatkan manusia, memimpin. Bagi yang belum sempat sholat jamaah, ini fikihnya. Makanya cukup penting ya ada fikih untuk imam, fikih untuk jadi jangan asal angkat gitu. Siapa muazinnya? Ini nih, nggak ada kerjaan, gitu ya dia. Dia aja nih. Kurang dia nggak ada kerjaan, nggak sibuk, dia aja yang mesti muazinnya. Ya perlu belajar juga ya kaidah ya muazin, ya fikihnya, imam juga demikian.
Ya. Ini tentang fikih tentang hujan ya. Ya, dan ini bukti bahwasanya salah satu hujan ini salah satu penghalang penghalang uzur sholat berjamaah. Karena pendapat terkuat sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki wajib. Ada uzurnya menunjukkan ini, ada uzur menunjukkan dia wajib. Kalau sunnah nggak usah pakai uzur-uzuran. Sehingga ini bukti bahwasanya pendapat terkuat lah bagi laki-laki wajib sholat di masjid kalau mendengarkan azan. Karena logikanya, dalil istidlalnya, kalau dia sunnah nggak perlu pakai uzur-uzur. Kan sunnah kan? Nggak usah pakai uzur. Karena dia wajib, makanya hujan salah satu uzur sholat berjamaah. Kalau sunnah nggak usah pakai uzur, nggak dipaksa kan? Dalil terkuat. Sholat berjamaah wajib bagi laki-laki di masjid yang mendengarkan azan nida. Apalagi kita bahas fikihnya, ada orang buta, nggak ada yang menuntun, kemudian dia lewat kebun-kebun yang banyak binatang buasnya, minta uzur kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya begini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, asami'tan nida, apakah engkau mendengar azan? Jawabnya iya. Fa'ajib, kalau gitu tunaikan. Ya kan? Tunaikan katanya Rasulullah. Orang buta nggak punya penuntun dan lewat hutan-hutan yang kebun-kebun yang di situ ada binatang buas. Katanya Rasulullah SAW penuhi. Ya. Kemudian para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih fikih hujan sedikit terakhir mungkin ya. Apabila terjadi banjir maka kita banyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Karena pertama semua musibah karena perbuatan manusia. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa di muka bumi ini semua karena ulah tangan manusia. Wa ya'fu an katsir, dan Allah banyak memaafkan. Kenapa? Karena Allah enggak banyak memaafkan, binasa kita ini. Seandainya dosa naik langsung turun balasannya, binasa manusia, habis kita dengan berbagai macam bencana-bencana. Tapi Allah sebutkan wa ya'fu an katsir, Allah banyak memaafkan. Karena kita orang beriman, Pak. Dosa, bencana, kebakaran, longsor, tsunami, apa itu kita yakini karena dosa manusia. Dosa manusia, bukan semata-mata fenomena alam. Dan tadi sudah kita jelaskan teorinya, manusia punya teori gini-gini, tetap bencana. Kuasa Allah. Kemudian ada yang mengatakan, loh kan di Jepang sering gempa kok. Di Australia kebakaran. Ya. Kenapa dikait-kaitkan gempa dengan LBGT ya? Dengan apalagi pelacuran, dengan kenapa gini-gini di sana enggak? Jawabannya apa? Ya sama, mereka udah kafir bermaksiat juga. Sama Allah turunkan juga jadinya kan? Allah turunkan juga. Nah, kita orang yang beriman, ya kita minta sama Allah supaya meminimalkan. Kemudian ada juga yang mengatakan ada tuh daerah terkenal begini-begini nggak ada turun bencana, jadi jangan kait-kaitkan deh. Ya ini para kadal gurun ini, kadrun ini katanya, jangan kait-kaitan dengan bencana deh katanya ya. Dengan ini ada ini daerah ini enggak ini. Jawabannya apa? Jawabannya ya Allah itu sayang sama kaum muslimin. Innallaha idza ahabba qauman ibtalah. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah kasih ujian. Karena dosanya kebanyakan. Ketika Allah turunkan bencana, habis dosanya. Udah selesai urusannya di dunia. Di akhirat nggak dihitung lagi. Selesai di dunia. Bukti cinta Allah. Hapus, selesai di dunia karena bencana. Di akhirat nggak ada lagi nanti menghapus dosa. Kalau dia bersabar. Kalau bersabar ya. Jadi kalau sampai banjir dan sebagainya kita banyak bersabar kepada Allah Subhanahu. Kita banyak bersabar ya. Kita yakin ini adalah penghapus dosa dan kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini bukti dan banyak yang sadar karena Allah.
Karena begitu banjir, semua harta yang dikumpulkan habis. Mobil Ferrari, mobil ini, motor gede, moge dan sebagainya habis kena banjir. Triliunan, ratusan juta habis, yang dikumpulkan selama ini habis. Ini bukti bahwasanya apa yang kita kumpulkan di dunia ini capek-capek habis, bisa habis dalam sekejap. Makanya gantilah orientasi kita, orientasi akhirat. Ya, dengan banjir jadi pelajaran habis semuanya. Ya, kemarin banjir di Jabodetabek itu mobil-mobil seperti mainan tuh, terbang sana sini. Mobil-mobil hebat, Ferrari, moge-moge rusak semua. Pergi kemana-mana. Ya, kebawa banjir nggak tahu, nggak bisa diambil. Kebalik, rusak, foto-fotonya banyak. Bukti dunia bisa hilang sekejap. Kita mati-matian mencari yang tidak bisa dibawa, mati. Habis. Jadi jangan terlalu tamak sama dunia, jangan rakus, karena bisa hilang dalam sekejap. Dan yang lebih dari itu bisa lagi, yaitu mati mendadak. Kita lagi asik-asik cari dunia, lagi asik-asik berebut dunia, mati. Waliyazubillah. Entah tabrakan, entah kena jantung, stroke, mati langsung. Mati mendadak, dan sebagian dalam hadis disebutkan mati mendadak tanda akhir zaman, dan benar. Zaman sekarang sudah banyak mati mendadak, tanda akhir zaman. Ada hadisnya itu. Mati mendadak tanda akhir zaman. Banyak yang mati mendadak. Di akhir zaman banyak kematian mendadak. Jangan sampai kita lagi asik-asik ngejar dunia, lagi asik-asik berebut dunia, mati terus. Waliyazubillah. Ya. Para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin demikian ya, Masya Allah ya, sudah setengah, udah mau jam 12 ya, Masya Allah ya. Tidak terasa fikih hujan kita, mempelajari fikih hujan, hal-hal yang perlu diketahui tentang hujan, sunnah-sunnah yang perlu diketahui tentang hujan, ya, dan semoga kita semua bisa menerapkan dan bisa mendapatkan keberkahan dari hujan yang banyak, yang menyebabkan kemudahan dalam hidup, kemudahan dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian dunia, serta memudahkan kita masuk dalam surga dan dijauhkan dari neraka. Para jamaah sekalian, insya Allah ya, ini jadi materinya, karena materi sudah kita cukupkan. Ya, ini ada pertanyaan, Ustadz pernah baca bahwasanya susu sapi memang baik untuk kesehatan. Apakah baik untuk pengidap penyakit autoimun? Bagaimana cara menyembuhkan dan mengurangi penyakit? Ya, tentang susu sapi baik. Jawabannya ya, susu sapi ini pertama, susu sapi ini minuman bergizi, sehat kok. Sehat. Bagus ya susu sapi. Disebutkan dalam Al-Qur'an, bahkan ada doa minum susu laban. Laban itu susu sapi, ada doanya. Minum susu sapi, dan disebutkan dalam Al-Qur'an juga keutamaan susu sapi. Apakah bisa menyebutkan penyakit autoimun? Jawabannya, kalau secara kedokteran, para jamaah sekalian, penyakit autoimun termasuk penyakit yang sangat sulit disembuhkan. Penyakit yang sangat sulit disembuhkan, bahkan ini bahasanya adalah penyakit cacat bawaan. Memang dia punya gen yang menyebabkan cacat bawaannya, dan suatu saat akan muncul. Autoimun artinya imunnya menyerang diri sendiri. Ya, sehingga sebagian ilmuwan mengatakan autoimun ini memang sulit sembuh, bahkan susah, karena penyakit cacat. Sebagaimana orang lahir cacat, nggak ada kepala, nggak ada tangan, sembuh nggak? Bisa nggak sembuh. Penyakit bawaan memang sudah ada gennya yang akan muncul suatu saat, itu penyakit autoimun. Penyakit kena cacat bawaan, cacat gen, nggak sembuh memang. Dan bersabar berarti. Ini penyakit autoimun. Dan kabar baiknya penyakit autoimun ini orangnya bisa hidup normal asalkan mengontrol diri. Ya, rajin kontrol. Kalau butuh obat, rajin minum obat, dia bisa hidup normal. Penyakit autoimun asalkan penyakitnya dikontrol ya. Kalau susu sapi bisa sembuh apa enggak? Nah, ini wallahu alam. Ya, tadi kita sembuhkan, tidak autoimun, kena penyakit cacat bawaan nggak bisa sembuh. Ya, sehingga kalau ada hadis liku lidain dawa, setiap penyakit ada obatnya, ini ada pengecualiannya. Jadi nggak semuanya ada bisa sembuh.
Pertama penyakit bawaan, cacat. Ya, ini juga ada dalilnya. Yang kedua penyakit illa alham atau al-maut. Kan ada pengecualiannya, kecuali penyakit tua dan penyakit kematian. Ya, jadi jangan salah paham ya, semua penyakit ada obatnya. Enggak, ada pengecualiannya. Belajar makanya. Baca penjelasan ulama. Ya, termasuk autoimun ini penyakit bawaan, cacat. Sebagaimana lahir nggak ada tangan, nggak ada kaki, sembuh nggak? Nggak. Ya, jadi bersabar aja. Dan kabar baiknya ini yang menderita ini bisa hidup normal, bisa, asalkan dikontrol. Ustadz, bagaimana hukumnya menggunakan skincare kosmetik yang belum berlabel halal? Ya, qadarullah merek skincare tersebut cocok untuk kulit anak. Merek ini juga produk untuk anak bayi. Masya Allah ya. Ceritanya kulitnya kulit bayi ya. Masya Allah ya. Sehalus bayi. Bolehkah menggunakannya? Ya, para jamaah sekalian, sebenarnya ini perkara mudah. Ya, karena hukum asal sesuatu itu boleh. Katanya ulama, al-aslu fil asya' al-ibahah. Hukum asal sesuatu itu mubah, halal. Dalilnya adalah huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dan Allah lah yang menciptakan bagi kalian semua di muka bumi ini, silahkan pakai. Sehingga hukum asal sesuatu itu halal. Kalau ingin bilang haram, mana dalilnya? Itu kaedahnya. Jadi simpel kita ini, mudah dalam agama. Hukum asalnya apa? Halal. Kalau mau bilang haram, mana dalilnya? Engkau yang buktikan. Jadi kalau berdalil tuh yang benar begitu. Ini hukum asalnya halal. Kalau mau bilang haram, buktikan haram. Jangan bilang mana dalil halalnya. Jadi jangan tanya mana dalil halalnya. Ini salah berdalil gini. Nah, adapun sertifikat halal MUI bukan berarti kalau nggak ada sertifikat halalnya terus haram. Bukan. Kalau begini nanti bakso pinggir jalan itu belum ada sertifikat halal, haram dong. Tempe, tahu gitu ya. Ya, kalau belum ada, jadi jangan sampai berpikir kalau tidak ada sertifikat halal berarti haram atau syubhat. Enggak. Justru keberadaan sertifikat halal ini adalah sekedar untuk membuat lebih tenang dan meneliti. Itu saja. Justru yang dibutuhkan di Indonesia ini sertifikat haram. Loh iya. Kita lebih butuh sertifikat haram. Jelas saja deh, haram ya udah haram bagi umat Islam. Itu aja, lebih aman. Karena hukum asalnya halal. Asalnya halal. Sehingga kalau ada kosmetik kan ada kandungannya kan? Lihat aja kandungannya. Kalau kandungannya tidak mengandung hal-hal yang diharamkan boleh. Kalau kandungannya tidak ada, kalau kandungan dari skincare tersebut tidak ada yang haram, udah pakai aja, hukum asalnya halal. Boleh. Boleh, kecuali pas kita baca ternyata kandungannya gelatin dari babi, ya nggak boleh. Tapi kalau kita baca kandungannya nggak ada yang diharamkan, mudah hidup ini. Mudah, nggak usah dibuat sulit. Jangan sampai kita bahasanya takalluf. Takut berlebihan kalau makan, aduh makan halal apa enggak ya? Halal apa enggaknya? Takut. Hukum asalnya halal. Sampai ada dalil yang mengharamkan. Simple. Simple ya. Kecuali kalau kita di daerah seperti ini gitu ya. Nah, hati-hati berarti ya. Karena hukum asal sembelihan, kalau kita di luar negeri di mana hukum asal sembelihan halal kita boleh. Sehingga Rasulullah SAW ketika ke Mekah, ke Syam, kemana itu orang-orang makan aja daging-daging mereka. Para sahabat ketika ke Syam, ke Mesir, negeri kafir saat itu, udah mereka makan. Karena sembelihan halal kita apa? Halal, boleh. Makan aja, mereka saat itu nggak ada tuh haram-haram apa, makan aja. Kecuali terbukti jelas saat itu haram. Ada bukti nyata, dalil berita itu disembelih, dia nyembelihnya nyebut nama Uzair ibnullah, haram. Selebihnya makan kepada sahabat loh, nggak ada istilahnya ini, ya. Nah tapi kalau selain sembelihan musyrik haram jelas. Nah sehingga kasusnya beda kalau di sini berarti ya kita hati-hati. Hukum asalnya haram sampai ada dalil yang mengatakan halal gitu ya. Kalau di sini gitu. Nah ini kaidah yang benar. Kalau kosmetik kan banyak, kalau kosmetik kan dari negara-negara barat kan. Jadi ya itu aja, hukum asalnya halal.
Ya, ini hukum asalnya halal ya. Begitu aja ya. Ya, jadi sebagian orang ada yang takaluf itu ya, takaluf halal apa enggak, haram ya silakan aja lah. Kalau saya sih yang mudah-mudah saja dari para ulama. Ya, ada pertanyaan, insya Allah kita berencana mengadopsi anak sepupu saya. Semoga Allah ridho, amin katanya. Saya juga berencana untuk program mengeluarkan ASI agar anak tersebut menjadi anak persusuan. Bagaimana nanti misalnya yang lahir adalah anak perempuan, apakah menjadi mahram suami apa tidak? Ya, ini pertanyaan fikih kontemporer ya. Pertanyaan fikih kontemporer. Ini rencana mengadopsi anak sepupu. Anak sepupu ya. Ini anak angkat. Anak angkat. Pertama, kalau mengadopsi anak boleh-boleh saja. Asalkan diperhatikan jenis kelaminnya. Boleh kita ngadopsi, kita ambil angkat. Pertama, diperhatikan jenis kelamin. Kalau kita mengambil dari keluarga suami, maka yang kita ambil siapa? Dari keluarga suami, kita ambil anak perempuan biar dari keluarga suami misalnya. Kita ambil dari keluarga suami, maka kita ambil siapa? Anak perempuan, karena perempuan ini masih mahram dengan suami kita. Kalau ambil dari keluarga istri, kita ambil yang laki-laki karena masih mahram dengan istri. Karena masalah anak angkat ini kalau kecil nggak masalah, kalau sudah besar jadi masalah. Tinggal satu rumah dengan yang bukan mahram, masalah besar nih, bukan masalah sepele ini, masalah besar. Melihat aurat setiap hari dosa besar, khalwat, menyentuh bahkan, ya pura-pura nggak tahu bukan mahram, dosa besar ini, maksiat besar dalam rumah tangga, dayut sini, hati-hati. Solusinya demikian. Diperhatikan. Yang kedua, nggak boleh dinisbatkan sama dia, nggak boleh dia jadi fulan binti fulan, nggak boleh. Tetap dinisbatkan kepada bapaknya aslinya, karena sudah dihapus dalam Islam anak angkat. Dulu Rasulullah SAW punya budak namanya Zaid bin Harisah, dan Rasulullah SAW ini sangat sayang sama Zaid bin Harisah. Beliau akhlak mulianya terlihat. Zaid bin Harisah ini anak seumur dengan Ali bin Abi Thalib, masih kecil. Beliau ini adalah sebenarnya anak bangsawan. Kemudian beliau sekeluarga dirampok di tengah jalan, kemudian dijual jadi budak. Dibeli sama Khadijah. Dia anak bangsawan sebenarnya. Kemudian setelah keluarganya nyari ini, keluarga bangsawan nyari mana Zaid ini. Akhirnya ketahuan Zaid ini sama Muhammad SAW. Datanglah bapak sama pamannya, mau ngambil, mau tebus, mau nebus Zaid ini. Datang orang kaya kok. Ya, jadi zaman dulu begitu tuh, lagi jalan dirampok bisa dijual. Nah, kemudian Rasulullah SAW bilang sama Zaid, terserah kamu sekarang. Kamu ikut paman sama bapakmu atau kamu tinggal sama saya, katanya Zaid. Ternyata Zaid memilih tinggal sama Rasulullah SAW. Ini bukti bahwasanya walaupun Zaid budak tapi diberlakukan seperti anak oleh Rasulullah SAW. Mulianya akhlak beliau. Zaid pilih dia Muhammad, padahal bapak sama pamannya jemput. Sejak saat itulah Rasulullah SAW mengumumkan kepada orang Quraisy, mulai sekarang namanya bukan Zaid bin Harisah tapi Zaid bin Muhammad. Tapi anak angkat ini dihapus dalam Islam. Turun ayat ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah. Turun ayat Al-Quran, panggillah mereka dengan nama-nama bapak mereka, ini lebih adil di sisi Allah. Sejak itu balik lagi namanya Zaid bin Harisah. Ini nggak boleh, nggak boleh nisbatkan pada yang lain. Jadi nggak boleh ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya ini fikih kontemporer. Katanya dia pengen aktifkan air susu. Ini fikih kontemporer nih. Dengan teknologi di zaman sekarang, perempuan yang nggak punya anak bisa keluar susunya. Bisa, ya, teknologi luar biasa sekarang ya. Bisa tuh. Perempuan nggak punya anak bisa keluar susunya dengan teknologi sekarang. Walaupun tingkat keberhasilannya sedikit, tapi bisa. Dengan terapi hormon, dia minum hormon, dia minum beberapa hal, kemudian ada terapinya pijatan dan sebagainya, bisa keluar dan banyak ada yang berhasil. Keluar susunya beneran di zaman sekarang.
Nah, ini pertanyaan ini maksudnya dia pengen ikut itu kemudian nyusui anak ini sehingga jadi mahram katanya. Apakah bisa jadi mahram apa enggak? Pendapat terkuat nggak bisa. Kenapa? Karena yang namanya susu yang bisa menjadikan dia mahram adalah susu yang lahir dari proses hamil. Makanya fikihnya adalah air susu ini suaminya disebut dengan sohibul laban. Jadi dalam fikih persusuan, ibunya disebut ibu susu, suaminya disebut sohibul laban, yang punya susu. Yang punya air susu itu bapaknya. Karena bapaknya yang menyebabkan istrinya punya air susu. Ini fikihnya nih. Suaminya disebut sohibul laban, yang punya susu ini airnya. Karena gara-gara dia istrinya punya air susu. Nah, dan inilah yang bisa menyebabkan jadi mahram dan menyebabkan mahram. Kalau sekedar cuma dengan teknologi keluar air susu dan sebagainya, ini bukan susu yang menyebabkan jadi kemahroman. Enggak. Tidak. Karena ada susu yang dia keluar dari proses kehamilan. Enggak ya. Jadi penjawabnya tidak menjadikan mahram. Ini fikih kontemporer nih. Enggak ada di kitab-kitab zaman dulu. Tidak. Ya. Tidak jadi mahram ya. Ya, ini ada pertanyaan, jika terjadi bencana misalnya banjir, gimana sholatnya? Jika tayamum saja tidak memungkinkan, sholat pun dengan baju kotor, ya kita fattaqullaha mastata'tum, ya, bertakwa semampu kita. Banjir ya kita sholat bisa kita jamak, sholat dengan baju apa adanya, ya walaupun kotor. Ini penting ya, kotor beda sama najis, ini penting ya. Kotor itu beda dengan najis. Jadi walaupun kotor banyak tanahnya belum tentu najis. Ini perlu belajar lagi fikih ya. Walaupun kotor, debu, ya banyak lumpurnya belum tentu najis. Beda kotor dengan najis. Ya, tapi setiap najis pasti kotor. Nah, ini perlu belajar lagi nih. Ya, itu ya, oke. Jadi fattaqullaha mastata'tum. Pemberian imunisasi antara pemerintah, PPI dan dokter IDAI kenapa berbeda? Ada yang diwajibkan pada IDAI, ada yang tidak diwajibkan pada PPI. Apa yang sebaiknya diberikan? Nah, jadi begini para jamaah nih. Ya, jadi memang intinya begini, ada PPI, program pemerintah di rumah sakit sama di mana? Di puskesmas, kemudian ada juga dari dokter Indonesia. Memang imunisasi ada yang wajib, ada yang enggak. Yang wajib di Indonesia sekarang 7 sekarang ya. 7. Sekarang dulu 5 yang wajib. Ya, wajib yang dulu 5. Ya, macam-macam. Yang wajib sekarang sudah 7 ya. Karena perkembangan ya, ada hepatitis baru lahir, ada ada hepatitis, ya ada TBC dan sebagainya. Ini yang wajib. Kemudian ada vaksin yang hukumnya sunnah bahasanya, anjuran, disesuaikan dengan keadaan. Misalnya dulu sempat ada wabah campak sama rubella. Katanya sih kalau ada yang campak kan nanti ada yang bela katanya. Katanya ya. Jadi campak sama rubella itu keadaan tertentu aja. Keadaan tertentu ya. Sunnah. Jadi kalau pemerintah ini yang wajib penekanannya. Sedangkan kalau IDAI dia tawarkan beberapa yang sunnah-sunnah yang dianjurkan. Keadaan tertentu dianjurkan pada daerah tertentu dan orang tertentu. Ya, jadi ada anjuran. Ya, jadi intinya semuanya sama intinya. Dan beda juga di pemerintah ada namanya suntik vaksin combo. Jadi berapa jenis vaksin disuntik dalam satu bentuk supaya praktis. Beda lagi. Jadi intinya sama intinya ya. Terkait imunisasi sampai usia 12 bulan saya memberi sesuai versi PPI. Apakah dilanjutkan dengan IDAI? Bisa dilanjutkan. Sama intinya. Tinggal jelaskan ke dokter aja, nanti tinggal dilanjutkan. Itu bisa. Waduh, ini kok panjang banget ini. 1 lembar bolak-balik. Masya Allah ini. Curhat banget ini nih. Ya, selembar bolak-balik, Masya Allah.
Udah. Iya. Enggak apa-apa, dibacain aja lah ya. Sudah berharap. Ya, 2 tahun yang lalu saya kecelakaan, dioperasi, dipasang besi. Ini pen maksudnya ya. Dipasang pen. Ada 2 pennya dan skrunya bautnya ada 13. Yang begitu ya. Jadi kalau operasi tulang tuh mirip-mirip tukang besi. Kadang tulangnya perlu dipentung, tang tang tang, perlu ya. Ya gitu ya. Perlu diikir sedikit, perlu dibor tulangnya, ya, masukin skru, masukin ini. Memang begitu ya. Emang begitu ya. Makanya ada 2 pen, ada 2 skru baut maksudnya. Emang di baut itu. Tulangnya dibor dulu, gitu ya. Masukin pen, masukin bautnya. Nah, emang begitu, Pak. Operasi tulang emang gitu. Ya, kalau keras sedikit kadang perlu ditang tang tang, perlu kadang-kadang. Gitu ya. Alhamdulillah kaki saya belum bisa nekuk full, baru 90 derajat. Mohon doanya ya, semoga dimudahkan, disembuhkan, syafahullah kalau perempuan, kalau laki syafahullah. Saya rindu sholat normal, Masya Allah ya, dia rindu ya. Yang ingin saya tanyakan, apa benar rumor di masyarakat mengatakan kalau orang yang pasang pen tidak boleh kalau hujan di luar, bahaya ada petir? Enggak juga. Enggak ya. Enggak ya, enggak sampai segitunya gitu ya. Ya. Ini enggak benar gitu ya. Ya, ada bilang kaki saya kalau pen musim hujan bahaya. Alhamdulillah waktu musim hujan kaki saya baik-baik saja. Memang begitu ya, enggak benar, namanya juga rumor ya. Ya. Rumor itu memang begitu supaya ya jadi rumor ya. Ya. Sebaiknya pen di kaki saya ini lepas apa enggak? Soalnya saya masih trauma. Harus mulai dari awal pakai tongkat, lepas tongkat dan latihan jalan. Ya, jawabannya kemarin sudah saya jelaskan ya pertanyaannya. Kalau pen itu memang ya, kalau setelah operasi pasang pen, biasanya dokter kasih 2 pilihan. Mau dibiarkan seumur hidup atau mau dioperasi buat dilepas. Rata-rata milihnya yang mana? Ya, dibiarkan seumur hidup karena trauma itu. Trauma, kalau lepas sih operasi lagi. Trauma operasi lagi, udahlah biarin seumur hidup. Jadi boleh dibiarkan pen itu seumur hidup, boleh. Dibiarkan seumur hidup ya. Dia jadi menyatu dengan tulang nanti, disemen sama tulang. Dibiarkan. Karena trauma dia operasi. Orang operasi itu pasti trauma. Semua orang operasi pasti trauma berat. Takut semuanya, siapapun itu, wajar. Takut. Yang ditakutkan itu ketika dia mejem, buka-buka yaitu tiba-tiba marobbuka manabiyuk. Tiba-tiba begitu ya. Ternyata nggak mau bangunnya di kuburan. Katanya saya takutnya itu katanya. Padahal secara syariat enggak begitulah ya. Ada kisahnya. Cabut nyawa. Ya, jadi buka-buka bukan dokter, Pak dokter bukan. Ayo buka-buka ya Allah. Dia takut itu, katanya begitu. Takut-takut buka-buka tuh marobbuka. Ya. Ya, tidak benar, itu tidak benar ya. Oke. Apa hukum GoPay dalam syariat? GoPay itu yang mana itu yang GoPay ya? Nggak pernah beli soalnya. Kalau GoPay langsung ya, yang langsung ya. Kalau yang pakai simpanan tuh apa namanya? Hah? Yang kita simpan uang? Hah? Ini GoPay ini namanya. Artinya yang GoPay ini kita nyimpen uang terus nanti punya ini ya. Punya deposit ya, yang GoPay ya. Nah ini ada ikhtilaf, jadi ini memang sempat ribut-ribut dulu ya. Hukum GoPay ini boleh apa enggak? Ini sumbernya, ya ini GoPay yang kita disimpan deposit ya. Ah itu GoPay ya. Kalau beli itu apa? Gosen atau apa ya? Pesan langsung ya. Langsung bayar di tempat, apa bayar sama ini. Nah, ini GoPay kita deposit ya. Nah ini sempat agak ikhtilaf ya. Bahasanya agak ribut sedikit tentang hukum GoPay. Semuanya bersumber dari satu, sumber utamanya satu. Apakah uang yang kita simpan tersebut statusnya uang hutang atau enggak? Statusnya uang, kan kita kan simpan deposit nih, ya kan? Nah uang yang kita simpan ini statusnya wadiah, titipan, ya, atau statusnya utang, dain. Statusnya. Kalau uang yang kita simpan deposit itu statusnya wadiah, titipan, maka boleh kita pakai GoPay.
ada diskonnya dan sebagainya boleh. Karena itu titipan kita, kapanpun boleh kita ambil. Tapi kalau statusnya itu hutang, maka ini yang nggak boleh GoPay tersebut. Karena kemudian kita dapat diskon, dapat apa dan sebagainya, pasti dapat diskon ya. Kan selalu kalau tunai sekian, kalau GoPay diskon, ya kan? Nah, diskonnya kalau dia hutang, kemudian pakai diskon, inilah disebut dengan ribanya. Kullu naf'in jarun naf'an, kullu qardin jarun naf'an fahuwa riba. Semua hutang-hutangan yang ada nilai lebihnya karena hutang tersebut riba. Dan ternyata setelah diteliti, ternyata resminya ternyata status uang kita di deposit tersebut statusnya adalah utang. Kita ngutangin orang tersebut. Karena yang namanya karena yang namanya wadiah, kita ambil kapanpun bisa. Ini bisa nggak diambil kapanpun? Hah? Bisa nggak diambil? Bisa ya. Kemudian fakta yang lain lagi bahwasanya uang tersebut adalah oleh itu yang fakta yang terakhir adalah uang tersebut ternyata oleh penggunanya tersebut disimpan di bank. Dan kita di bank tuh bukan wadiah, tapi ngutangin bank. Jadi uang kita di bank tuh bukan wadiah, tapi nitipin ke bank. Kenapa? Karena walaupun kalau ciri wadiah, kapanpun bisa kita ambil. Yang kedua, yang pegang nggak boleh putar uang kita. Ini syarat wadiah. Kita boleh ambil kapanpun. Yang kedua, uang tersebut tidak boleh diputar karena titipan kita. Nah, sekarang ini ternyata uang kita, ya ini faktanya yang menyelesaikan masalah, uang deposit kita tersebut ternyata diputar lagi oleh pihak GoPay-nya. Mereka putar lagi, dipakai. Ini bukti bahwasanya itu bukan wadiah, tapi utang. Setiap kita ambil, kita tarik. Begitu juga kita nabung di bank, itu bukan wadiah, tapi hutang. Kenapa? Oleh bank diputar, ditanam lagi, ditaruh lagi. Ini misalnya bank ini dia taruh lagi, dia tabung lagi ke bank mana? Ke bank sentral, kan begitu kan cara kerja bank kan? Ini bank, dia terima uang kita, dia tanam lagi ke bank sentral kan gitu. Harusnya nggak boleh, izin kita dulu dong. Itu namanya bank wadiah. Titipan itu pertama, kapanpun kita ambil boleh. Yang kedua, ya nggak boleh diapa-apain sama menitip, itu amanah. Nah, ini makanya akhirnya menyelesaikan fakta bahwasanya GoPay itu statusnya bukan wadiah, tapi apa? Dain, hutang. Sehingga kalau ada diskon itulah disebut dengan riba. Kullu naf'in jarra naf'an fahuwa riba. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya ketahui tentang hukum GoPay. Selebihnya tanya ustadz yang lebih ahli. Bagaimana hukum BPJS kesehatan? Panjang nih, ini satu pertemuan ini. Ringkasnya sampai sekarang, BPJS kesehatan ada 3 kelompok. Ya, jadi BPJS kesehatan ini hukum BPJS. Pertama, BPJS kesehatan ini pertama yang perlu kita ketahui, BPJS kesehatan bukan asuransi murni. Kalau asuransi murni nggak boleh, karena di situ ada goror. Ya, ada goror sama ada kimah, ada judi. Nggak boleh. Kalau asuransi konvensional total nggak boleh. Nah, sedangkan BPJS bukan asuransi murni. Kenapa? Karena dia adalah program negara. Buktinya kalau BPJS tekor, negara tanggung jawab. Jadi bukan asuransi murni, konvensional yang cari untung. Bukan. Ini fakta yang pertama BPJS. Yang kedua, BPJS ada 3 kelompok. Yang pertama, kelompok nggak mampu. Bisa ikut BPJS gratis asalkan pergi ke Pak RT, Pak RW minta surat keterangan tidak mampu, daftar kemudian. Maka dia dapat fasilitas BPJS gratis. Kelas paling rendah. Nggak perlu bayar premi. Asalkan tadi ya harus ke RT, siap-siap dapat stempel keluarga nggak mampu. Nah, bahayanya Indonesia ini tengah-tengah. Dan sampai sekarang di Indonesia belum ada definisi yang jelas tentang keluarga nggak mampu. Sehingga infonya beberapa pihak-pihak tertentu itu pejabat-pejabat tertentu ya semua keluarga yang mampu tuh dikasih surat keterangan miskin padahal mampu. Supaya BPJS-nya gratis, nggak bayar premi. Nanti pas berobat naik kelas, gitu aja deh. Kan luar biasa ya, amanah berat ya. Kalau kelompok pertama ini ya kira-kira boleh apa enggak?
Boleh apa enggak jemaah? Boleh, karena ini bentuk subsidi pemerintah kepada rakyatnya. Kelompok yang kedua BPJS, kelompok PNS, ABRI, polisi, ABRI dan aparatur negara. Ya enggak? Atau yang dulu namanya apa? Apa namanya dulu, Pak? Askes. Dari mana diambil? Dari potongan gaji. Siapa yang gaji tersebut? Siapa yang kasih gaji itu? Pemerintah. Balik kemana? Pemerintah lagi. Sehingga statusnya yang kedua ini sama saja seperti jaminan kesehatan masyarakat bagi pegawainya dan aparatur negaranya. Kira-kira yang kedua hukumnya apa para jemaah? Boleh atau haram? Yang kedua? Boleh atau haram? Boleh. Karena yang kedua ini kurang lebih sebenarnya ya gajinya dari pemerintah balik ke pemerintah lagi. Sebenarnya adalah hakikatnya jaminan kesehatan negara bagi pegawainya. Ini bukan asuransi yang nyari untung. Hukumnya boleh. Nah, yang jadi pertimbangan sekarang adalah kelompok yang ketiga atau dikenal dengan pihak swasta. Bukan miskin, enggak juga. Pegawai negara bukan gitu kan. Yang ketiga. Yang ketiga ini mau enggak mau bayar premi setiap bulan. Kalau kita kembali kepada fakta bahwasanya BPJS bukan asuransi murni, sebenarnya boleh. Boleh. Karena dia bukan asuransi murni. Ini ibaratnya seperti kita bayar jalan tol atau bayar apa ke pemerintah, nanti fungsinya balik kepada kita. Boleh. Dan kalau kita membahas tentang pajak, enggak semua pajak haram. Enggak semua pajak haram, ada yang boleh. Untuk kemaslahatan negara dan kembali untuk rakyat, enggak semua. Tapi yang jadi masalah yang ketiga ini adalah dendanya. Yang jadi masalah dendanya ini. Kalau terlambat bayar jadi hutang apa enggak? Statusnya terlambat bayar jadi hutang apa enggak? Hutang. Kemudian dijadiin denda, tambahan apa enggak? Inilah yang disebut kullu naf'in ja'a kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Inilah yang jadi masalah. Sampai sekarang dendanya ini yang jadi masalah. Pihak ketiga. Sehingga solusinya yang ketiga adalah kalau nggak bayar, nggak usah pakai denda, diputus langsung. Diputus tahun, 2 tahun, nanti setelah berapa baru bayar lagi. Baru ngaktifin anggota lagi. Ini solusi dari beberapa ustadz-ustadz kita setelah saya diskusi dengan beberapa ustadz. Wallahu ta'alam itu hukum BPJS. Iya, ini pertanyaan. Di Bali masjid sedikit, jauh, sehingga harus ditempuh dengan kendaraan. Jika hujan yang mengharuskan pakai jas hujan, apakah uzur? Jawabannya nggak usah, nggak apa-apa. Ya, walaupun kita punya mobil itu uzur, nggak usah sholat jamaah. Walaupun ada jas hujan. Jadi kalaupun hujan lebat, kita pakai payung, kita punya payung, nggak usah sholat, nggak apa-apa, uzur. Karena zaman sahabat juga udah ada mantel payung, ada zaman sahabat. Sekedar mantel hujan ada. Canggih juga kalau mereka nggak bodoh-bodoh amat gitu ya, hujan pasrah. Ada. Ya, ada pelindungnya, ada apa? Ada mereka juga. Tapi itu bukan apa, tetap saja uzur, udah boleh. Walaupun ada jas hujan, ada mobil apalagi apa, boleh dia sholat di rumah. Kalau hujan, itu uzur. Ya, nggak usah paksa hujan lebat, petir-petiran, harus sholat di masjid nih, pakai apa? Pakai naik motor, pakai jas hujan, nggak usah merepotkan. Ya, udah sholat di rumah, ini termasuk uzur ya. Ya, para jamaah sekalian, mungkin itu saja pertanyaan yang bisa saya jawab pada kesempatan siang hari ini. Ya, mungkin demikian ya. Mungkin juga ini terakhir ya dari safari dakwah saya di Bali. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kemudian apabila ada salah dalil, salah kesimpulan, salah ayat hadis, ini mohon saya diluruskan. Disampaikan, bilang aja Ustadz, afwan salah kemarin, atau afwan Ustadz sesat, nggak apa-apa juga ya. Ini lebih baik daripada saya salah terus dan pertanggungjawabannya lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kerusakan agama ini paling utama disebabkan oleh ulama ulama yang dia tidak berilmu dan tidak mau memperbaiki diri. Itu sebab utama kerusakan umat, bukan yang lain-lain.
Ya, demikian para jamaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.